Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran akidah akhlak. Gimana kabarnya Anda semua? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti biasa Anda semua, link absen akan saya bagikan nanti di akhir pembelajaran ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam belajar kali ini dan janganlah kami dipersulit. Oke, Anda semua, kita masuk ya. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Masih tentang membiasakan akhlak terpuji. Masih ingatkah Anda semua pembelajaran kita minggu lalu? Ya, dalam membiasakan akhlak terpuji. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal. Masih ingat apa sih pengertian tawakal itu? Oke, ya, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul ya. Oke. Kita masuk ya ke pembelajaran kita kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang husnuzon ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang roja, dan yang ketiga kita akan membahas tentang taubat. Ya. Ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama itu adalah menghayati perilaku husnuzon, roja, dan taubat. Kemudian yang kedua berperilaku ya, terbiasa berperilaku husnuzon, roja, dan tobat. Kemudian yang ketiga adalah memahami pengertian husnuzon, roja, dan tobat. Dan yang terakhir ya adalah mampu melafalkan doa taubat. Ya, dalam setiap pembelajaran pasti ada tujuan pembelajarannya ya Soleh ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, Anda dituntut dapat menjelaskan pengertian husnuzon, roja, dan taubat. Kemudian dapat menjelaskan ciri-ciri husnuzon, roja, dan taubat tersebut. Kemudian yang ketiga dapat menyebutkan syarat-syarat taubat, dan yang terakhir adalah dapat melafalkan doa-doa taubat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Oke, masuk yang pertama ya. Husnuzon. Apa sih pengertian husnuzon itu? Ya. Nih, husnuzon singkatnya adalah baik sangka atau berprasangka baik kepada berprasangka baik ya. Husnuzon dapat diartikan tidak cepat berprasangka buruk sebelum perkaranya menjadi jelas ya. Berusaha mengklarifikasi terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomongin kita ya, jangan atau misalnya nih kita mendapatkan nilai buruk ya, jangan berprasangka guru itu mah guru itu mah nggak peka, nggak sayang kepada saya misalnya, atau guru itu mah nggak ngerti apa-apa terhadap saya. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita dapat musibah atau misalnya kita dapat sesuatu yang menurut kita itu buruk buat kita, janganlah berprasangka buruk dulu kepada sesuatu itu ya. Ini ada dalil dalam Al-Quran, ana inda dunya abdi wa ana ma'hu idza da'ani ya. Jika prasangka itu baik maka kebaikan baginya, dan jika prasangka itu buruk maka keburukan baginya ya. Jadi di sini dikatakan Allah itu bagaimana prasangka hambanya ya. Jika misalnya kita berprasangka bahwa Allah itu menurunkan rezeki itu sedikit kepada kita, ya pasti Allah akan menurunkan rezeki itu sedikit kepada kita. Kalau misalnya kita berprasangka Allah itu sayang kepada kita, Allah itu akan menurunkan rezeki banyak kepada kita selama kita benar-benar berikhtiar. Insya Allah Allah juga akan menurunkan rezeki bagi kita. Ya, rezeki itu bukan cuma uang ya. Rezeki itu ada kesehatan, ada kelapangan, waktu, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Husnuzon itu
kepada siapa saja sih? Ya, yang pertama husnuzon itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ya, dari Jabir al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya. 3 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, ya, beliau berpesan kepada sahabatnya, ya, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalil tentang kita diwajibkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kepada sesama nih. Yang kedua, ya, husnuzon kepada sesama manusia memiliki arti, ya, kita tidak boleh terburu-buru berprasangka jelek terhadap orang lain, ya, sebelum semuanya jelas. Apabila dasarnya hanya omongan atau isu yang dihembuskan oleh orang-orang yang suka memfitnah, mengadu atau menggunjing, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain, ya. Sukakah salah seorang di antara kamu itu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Ya, jadi orang-orang yang suka berprasangka buruk kepada orang lain, kemudian orang yang menggunjing orang lain, mengolok-olok orang lain, itu sama halnya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri, ya. Nauzubillah. Kemudian prasangka itu, ya, husnuzon itu kepada diri sendiri, ya. Husnuzon kepada diri sendiri bisa diartikan bahwa kita ini harus mampu mempunyai penilaian yang baik terhadap diri kita, ya. Jika kita sadar bahwa kita itu memanglah belum baik, maka kita berprasangka baik kepada diri kita untuk memperbaiki sikap kita, ya. Jadi jangan kalau misalnya kita dapat kegagalan, saya mah begini, saya mah gagal wae, ya, jangan seperti itu, ya. Jadi berusahalah untuk mampu memperbaiki diri. Oke, yang kedua, ya, Soleh, yang kedua adalah roja. Apa sih roja itu? Ya, roja itu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus dengan mengikhtiarkan sababiahnya, ya. Jadi memiliki sikap mengharap ridho, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta yakin pasti tercapai, ya. Jadi kalau misalnya nih kita akan berusaha akan mengerjakan sesuatu, ya, kita mengharap kepada Allah bahwa semoga sesuatu yang akan kita kerjakan itu tercapai, dan kita yakin sepanjang ikhtiar kita itu benar, kita yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Dalam surah Al-Insyirah, innamal usri yusra, maka setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang terakhir adalah taubat. Ya, apa sih taubat itu? Ya, taubat itu kembali dari maksiat kepada taat, ya. Tindakan yang wajib dilakukan atas setiap dosa itu bisa dikatakan arti taubat. Jadi kembali dari maksiat kepada taat, atau tindakan yang wajib dilakukan atas setiap dosa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Ya. Jadi tobat juga dapat diartikan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa atau kesalahan. Tobat itu ada syarat-syaratnya, ya, soleha. Syarat-syaratnya yang pertama itu adalah tobat itu dilakukan seketika juga, ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat dosa, cepat-cepatlah bertobat. Dengan apa sih tobatnya? Dengan istighfar. Kalau misalnya nih kita menggunjing orang, ya, ngomongin orang, langsung tobat, ya, langsung beristighfar, ya.
Kemudian jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, ya, maka harus diselesaikan. Misalnya apa? Misalnya kalian itu ngambil sendal orang di masjid, ya. Karena kalian tidak pakai sendal ke masjid, ngambil sendal orang aja lah, gitu. Pas udah lama kalian sadar bahwa hal itu salah, cepat-cepatlah tobat, ya, dengan beristighfar. Tapi sebelum itu, ya, kita wajib mengembalikan barang yang kita ambil tersebut, ya. Maka bisa dikatakan dengan tobat yang sebenarnya. Kalau cuma istighfar, ya jadi susahnya tobat, susahnya berbuat dosa kepada manusia itu seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya nih kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup dengan istighfar saja, ya, cukup dengan memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah, kemudian tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tapi kalau misalnya kita membuat dosa kepada sesama kita, kepada manusia yang berhubungan dengan manusia, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu kepada manusianya, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tobat itu yang ketiga. Tobat hendaknya merupakan tobat nasuha, yaitu benar, ya. Jadi jangan tobat sambal, kata orang-orang, Mbak, ya. Kalau misalnya nih orang makan sambal udah, aduh lada, ini lada, tapi terus dimakan lagi. Nah, jangan seperti itu tobat juga, ya. Jangan berbuat dosa, tobat, berbuat dosa, tobatnya itu berarti tidak tobatan nasuha. Kemudian mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengganti kesalahan dengan kebaikan. Nah, itu syarat-syarat taubat. Nah, tadi kan dikatakan kita harus mampu melafalkan doa-doa taubat. Ini ada doa-doa taubat. Yang pertama dari Al-Qur'an, ya. Ini diantaranya saja surat Al-Hud ayat 47. Qur rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Yang kedua surah Ali Imran ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, jika kami telah menzalimi diri kami, jika Engkau tidak mengampuni kami dan beri rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi, ya. Ini Ali Imran, ya. Kemudian Al-Mu'min ayat 118. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, ya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, yaitu contohnya, ya, 3 doa tobat yang terdapat dalam Al-Quran. Masih banyak, ya, soleh-solehah. Misalnya surah Al-Anbiya ayat 87, La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Yaitu Rabbana zalamna anfusana, ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang selalu kita bacakan setiap selesai sholat, ya. Kemudian ada doa-doa dari hadis, ya. Yang pertama dari hadis Abu Dawud dan Tirmizi, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian dari hadis Ahmad, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya. Kemudian hadis Bukhari, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulaman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfirah min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yaitu contoh-contoh doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah inti dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama kita harus selalu berhusnuzon, berbaik sangka, baik itu berbaik sangka kepada Allah, kepada sesama kita maupun kepada diri kita sendiri, ya. Kemudian kita selalu harus mempunyai sikap roja, ya, selalu beroptimis, ya, optimis mengharapkan rahmat dari Allah, kemudian yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan semua hal yang akan kita mengabulkan semua yang doa kita, kemudian akan mempermudah pekerjaan kita.
Kemudian yang terakhir adalah tadi tobat ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat dosa, cepat-cepatlah bertobat ya, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia ya. Oke, sampai di sini Anda yang mau ditanyakan, kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti silakan kalian komen ya di kolom chat. Insyaallah akan langsung saya balas ya. Oke, untuk tugasnya Anandaku soleh soleha, untuk tugasnya tadi kan ada beberapa doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ya. Tugas Ananda semua, silahkan Ananda semua cari lagi ya doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ya, selain dari 3 doa yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tulis boleh di kertas ya, di kertas di buku catatan kalian boleh ditulis. Kemudian silakan difotokan, dikirim kepada saya, atau misalnya kalian mau tik di komputer ya, boleh cari di internet, cari di dalam Al-Qur'annya langsung, boleh cari di internet, boleh cari di kitab-kitab ya. Mau diketik ataupun ditulis tangan, silahkan langsung nanti filenya ya berupa Word atau fotonya atau berupa PDF, silahkan kalian kirimkan langsung japri ke saya ya, atau nanti kita akan masukkan di Google Classroom ya, dikirim di sana. Oke, dan semua sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.